Fake it until you make it. Ada juga gitu. Jangan fake it, fake doang ya, tapi kagak make it gitu ya. Lakukanlah banyak kesalahan dalam hidup ini. Jadi habisinlah kuota-kuota kesalahanmu terus. Ini yang ngomong orang-orang yang sudah sukses gitu loh. Saya waktu itu dipotong gajinya karena gara-gara jari saya itu telat, nggak absen gitu loh. Dipotong 200.000, saya marah. Saya bilang, "Pak, istri saya tuh lagi hamil. Bapak potong 200.000, uang 200.000 sangat berharga buat saya." Nah, gara-gara saya komplain itu dipecat saya Maret 2020, saya dipecat dari perusahaan. Saya pernah dikejar-kejar oleh pinjol. Saya pernah nggak bisa bayar pinjol, akhirnya diteror, keluarga saya diteror dan lain-lain. Assalamualaikum guys, apa kabar Koko John LBF? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Gimana kabar Bro Atta? Baik, aduh, tiba-tiba ya guys pas lagi dateng tuh bling-bling kecing-kecing. Agak norak-norak dikit ya? Enggak, tapi aku dulu kayak gini. Masa? Oh iya, aku tuh dulu mas satu tanganku semuanya full cincin juga. Karena kita kan dulu suka kayak biar kayak di luar tuh siapa Travis Scott gitu kan. Iya, rapper-rapper gitu ya, kayak Rapper-rapper. yang di luar negeri ya. Oke. Kalau Mas John ini rapper apa pengusaha? Mungkin karena ini kayak ngefans sama Tesi kali dulu. Ngidolain, sering nonton Sri Mulat dulu kali ya. Gokil, guys. Tapi nggak juga sih, karena ini untuk personal branding saya, karena ada usaha saya yang memang harus menuntut personal branding saya ini terpercaya gitu. Trust. Ketika saya kasih angka bayar sekian, dia harus percaya lihat penampilan saya dulu. I see. Iya. Tapi itu satu rumus ya guys. Dulu aku pernah pakai rumus kayak Koko John ini. Dulu aku pernah dibayar orang misalnya nih jadi undang acara apa ataupun misalnya usaha atau ada kerja sama bisnis. Iya. Ketika aku penampilannya kayak normal-normal aja, ditawarin bayarannya murah. Betul. Terus pas bisnis aku persenannya kecil. Betul. Tiba-tiba akhirnya waktu itu aku putusin kayaknya aku harus pakai mobil bagus. Betul. Ketika aku pakai mobil bagus, pakai bajunya yang bagus, Yes. pakai apa yang dipakai itu yang bagus, harganya naik. Betul. Dan persenannya naiknya 4 kali lipat. Wow. Persenannya naik 4 kali lipat. Di situ aku lihat memang ketika kita dalam bernegosiasi penting banget kecuali ya guys. Misalnya kamu udah jadi Mark Zuckerberg. pakai apa aja orang udah percaya. Iya, kecuali kamu udah jadi Bill Gates. Kadang ada orang ngomong gini kok. Coba lihat tuh Mark Zuckerberg, Bill Gates kan penampilannya biasa aja. Iya. Kamu berarti Nora nih begini. Kan untuk berproses ke sananya dia pasti juga ada effort juga. Pasti ada effort. Iya, bahkan kalau boleh cerita sedikit, sebelum saya sekarang pakai barang-barang yang kan kalau sekarang pakai barang-barang yang palsu kan kelihatan kan malu-maluin ya kan. Betul. Dulu sempet maksain, jadi pergi ke Taman Puring, belanja di sana-sana gitu ya. Yang KW-KW gitu ya? Iya, yang KW hanya untuk jadi looks-nya itu harus benar-benar membuat orang itu yakin dan percaya. Makanya sampai harus beli mobil-mobil mewah itu ya karena untuk tujuannya untuk kerja juga sih Atta. Kerja. Ya, untuk kerja juga. Makanya ada quote ya guys, fake it until you make it. Iya, fake it until you make it. Jadi ada juga gitu, jangan fake it fake doang ya, tapi kagak make it gitu ya. Kan kadang-kadang emang ada proses hidup gitu. Kadang-kadang kita pengen deh nyoba kayak gitu, tapi mampunya belinya mungkin yang KW. Yang penting jangan maksain sih, maksudnya sih. Jadi sesuai isi kantong kita juga ya. Betul. Nah, mungkin yang mungkin udah banyak banget lah ya yang seliwiran di TikToknya pasti dengan Mas John LBF ini ya guys. Itu di TikTok view-nya sampai puluhan juta ya. Dan ini aku unik ya menurutku, kenapa aku waktu itu coba deh kita ngobrol-ngobrol sama Mas John karena gini, jarang orang itu viral tapi pengusaha gitu. Dan ini cara trik baru, pengusaha aja bisa viral dari TikTok. Apa aja Mas John, apa aja banyak banget di John-nya nih. Jadi usaha saya pertama itu tadinya saya karyawan di High Five. High Five itu perusahaan perizinan, pendirian PT dan lain-lain gitu kan, sama sewa kantor. Terus kemudian ada John Skin itu saya beli saham pabrik skincare di Legok. Kita lagi bangun 7.000 meter persegi. Februari ini kita launching.
John Skin. Kemudian John Tex. Jadi tadinya gabung dengan High Five, tapi saya pecah, saya pisah supaya lebih fokus gitu loh. Jadi High Five di pendirian PT dan lain-lain gitu. Terus kemudian sewa kantor, branding usaha, pembuatan website. Kemudian John Tex ini spesifik hanya untuk pengurusan pajak gitu loh. Jadi John Tex. Jadi SPT orang pribadi, SPT badan. Oh, jadi bisa minta masalah gitu ke pajak, John Tex. ya kalau ada surat dari kantor pajak, dan karena kebetulan partner saya kan pengacara pajak. Oke. Ya, terus selanjutnya John Traktor. John Traktor itu kita bangun gudang, pabrik, mechanical electrical, konstruksi baja, tangki, studio, semua. Studio. Nanti kalau boleh izin John Traktor yang ngerjain aja studio. Jadi guys ya, di tempat studio ini ada, di sebelah itu aku lagi bangun semi base camp lagi yang ada studio-studionya, plus ada studio musik di sini. Tiba-tiba waktu Mas John datang tadi baru di depan sebelum masuk. Gimana kalau John Traktor aja yang kerjain? Iya. Bisa lah, cincang lah, kita bisa ngobrol nanti. Atta tinggal umumin nih yang ngerjain John Traktor terus gitu. kan. Jadi diskon ya? Sudah pasti lah. 50% ya? Sudah pasti. Waduh, asik. Emang paling enak tuh apa-apa ditagihnya di podcast gitu. Jadi ada bukti ya? Iya, boleh dong. Ada jejak digitalnya. Tapi John LBF tuh LBF-nya apaan tuh, Mas? Jadi gini, Atta, saya itu terlahir dari keluarga sederhana. Papa saya itu cuman pekerja harian lepas, kayak serabutan ngumpulin kardus-kardus bekas di Semarang. Papa saya itu asli Salatiga, mama saya itu ibu rumah tangga yang ulet juga ngebantu, karena secara ekonomi papa saya itu kan dengan ngumpulin karton-karton box bekas itu kan hasilnya dengan keluarga kami 3 bersaudara, kakak saya perempuan, saya di tengah laki-laki satu-satunya, dan adik saya perempuan gitu loh. Jadi mama saya ibu rumah tangga yang militan lah. Jadi kadang ada tetangga punya dagangan baju, mama saya ambil terus dibawa ke sekolahan, ditawarin ke ibu-ibu teman-teman ibu-ibu teman-teman saya lah di sekolahan gitu. Jadi pemandangan tersebut itu saya sering simak dan saya pelajari dari kecil gitu. Nah, saya itu menghabiskan masa kecil saya itu lebih banyak nongkrong sama bapak-bapak. Jadi zaman kecil itu saya udah terlatih untuk nyari duit, Atta. Jadi saya itu suka mandiin ayam yang mau dibuat lomba gitu-gitu. Jadi sudah ngasilin duit, saya melihara ayam, saya melihara ikan. Kalau orang di Semarang itu bilang ikan siem, kalau di sini nyebutnya ikan cupang. Jadi dari kecil saya suka merawat binatang gitu kan, suka sama binatang, burung dan lain-lain gitu. Terus kemudian hasil ternakan saya jual di Pasar Jornatan, itu pasar ikan di daerah Semarang yang cukup terkenal gitu. Nah, singkat cerita, nama saya lahir itu Henry Kurnia Adi Sutikno. John itu adalah nama baptis saya, karena sebagai orang Nasrani kami dulu dibaptis dengan nama Jonathan gitu. Jadi ketika saya masuk ke dunia burung itu, orang Indonesia itu kalau manggil Henry itu sering dirubah-rubah namanya. Saya agak kesel gitu. Jadi kalau manggil Henry itu Hendry. Padahal mama saya ngasih nama saya itu harapannya bisa jadi manfaat untuk banyak orang, terinspirasi dengan sosok Bapak Palang Merah Dunia Henry Dunan gitu loh. Jadi Henry gitu, HENRY itu nama saya. Nah, aku sering kadang Mas Henry itu nyebut, kadang kita ngajain HENDRY ditambah-tambahi belakang kadang I gitu. Nah, kalau anak tongkrongan tuh lebih enak tuh John gitu kan. Jadi nama saya Jonathan, yaudah akhirnya saya buat Facebook dengan nama John. Nah, LBF itu adalah Love Bird Farm. Jadi di lingkungan burung. Bird Farm. Yes, jadi kan kita sambil kerja di gantangan. Jadi kalau tempat lomba burung itu biasa Kicau Mania, Lovebird Mania tuh nyebutnya adalah gantangan gitu. Nah, di situ saya sambil beternak burung-burung lovebird lah, karena memang hobi melihara dan beternak gitu. Oh, itu awal mula namanya. John makanya, LBF. Iya, John LBF gitu. Barulah terjadilah konten-konten yang kayak sekarang gitu ya. Iya, jadi perjalanan hidup itu benar-benar nggak mudah, Atta. Saya juga kan jujur aja ini suatu hal yang luar biasa. Makanya saya selalu perbanyak ikhtiar silaturahim tanpa harus mau ikut campur. Saya nggak pernah mengatur Tuhan saya pengen ketemu Atta dong. Bahkan saya nggak pernah kepikiran. Tapi selalu apa yang nggak saya pikirkan Allah yang kasih gitu, yang terbaik buat saya. Makanya proses hidup yang sangat berat yang saya lalui
Itu yang membuat saya tuh jadi lebih dewasa, lebih lebih benar-benar punya ketawakalan yang penuh pada Sang Pencipta, bahwa manusia itu nggak perlu terlalu banyak ikut campur ngerecokin dalam rencananya Allah, karena Allah itu sudah menetapkan manusia itu baik semuanya, indah semua. Kadang jadi nggak baik karena si manusianya sendiri terlalu ikut campur gitu loh. Nah, nanti ikut campur kayak gimana nanti akan saya detail bahas lah secara langsung ke Atta gitu. Panjang guys ya, itu perjalanan hidupnya tadi ya. Kita berarti ketemu lagi sama orang yang zero to hero gitu ya. Insya Allah ya. Dan ini menjadi bukti ya kalau memang zero to hero itu ada dan itu lahir terus menerus guys. Selama kamu masih terus berusaha gitu ya. Ya. Dan seperti yang Mas John tadi bilang, maksudnya kita mulai jadi pengalaman itu lebih penting ya. Karena dari cari kerja, dari bekerja dulu baru jadi pengusaha, berarti bekerja dulu. Iya, jadi Atta, kita sering kan baca quotes-quotes orang-orang yang sudah sukses gitu. Lakukanlah banyak kesalahan dalam hidup ini. Jadi habisinlah kuota-kuota kesalahanmu terus. Ini yang ngomong orang-orang yang sudah sukses gitu loh. Dan nyatanya memang dalam hidup ini kita jangan pernah takut melangkah gitu loh. Takut gagal, takut berbuat salah. Bahkan saya sendiri pun pernah mengalami yang namanya hal-hal yang tidak baik gitu, sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang konyol. Cuman satu aja, narkoba saya nggak pernah sentuh di hidup saya. Jadi saya itu sebetulnya sempat cukup terlena karena saya itu marketing terbaiknya Auto 2000. Pernah tahun 2009 saya berangkat. Jadi kayak sales gitu ya. Sales terbaik. Saya jualan ratusan unit sebulan, bisa dicek. Sendirian. Ya, satu orang sales. Dan saya waktu bekerja itu saya nggak punya teman, Atta. Saya ini orang yang one man show banget gitu. Di perusahaan itu saya bekerja sebagai marketing, saya one man show, saya fokus pokoknya ngejar karir, ngejar duit gitu kan. Nah, sampai ya pernah lah melakukan hal-hal yang buruk dalam hidup saya, dan itu saya jadikan banget pelajaran di kehidupan saya. Sampai akhirnya di 2011 bulan Mei itu saya terpaksa harus keluar dari perusahaan tersebut. Yang mutusin berhenti dari perusahaan atau dari Mas John? Saya melakukan pelanggaran di perusahaan, dan akhirnya kepala cabang saya mengharuskan saya untuk resign. Jadi jadi dipecat dengan hormat lah, karena selama ini saya prestasinya cukup bagus di perusahaan tersebut kan, di Auto 2000 itu. Jadi setelah dari Auto 2000 itu, dari Toyota itu, saya kayak kehilangan arah dalam hidup. Ngerasain banget rasanya kayak bener-bener demotivasi, frustasi, sudah hancur banget hidup saya. Karena udah kerjanya di tempat yang zona nyaman ya kan. Yes. Yang udah ngerti, udah tahu, terus kalau udah berhenti dari situ nggak tahu arahnya mau kemana gitu jadi ya. Jadi rasanya tuh kayak aduh, ini udah it's over nih, hidup saya udah berakhir dan lain-lain gitu kan. Kemudian saya mulai mengenal lah itu yang namanya dunia burung. Dunia burung. Di dunia burung itu saya kayak ketemu yang namanya rumah kedua saya, keluarga kedua saya. Lovebird ya, lovebird. Waktu saya di Auto 2000, di Toyota, saya belajar skill. Di tempat lomba burung pun saya belajar banyak hal di situ, dari cara komunikasi skill saya. Jadi saya menyimak setiap detail kehidupan saya, dan saya jadikan pelajaran, dan alhamdulillah bisa membawa saya di titik hari ini gitu. Nah, akhirnya barulah lanjut punya perusahaan ini sekarang gitu, dari 2019 itu. Iya, jadi titik balik saya Atta itu sekitar bulan Juli 2019 di usia. Berarti Ya. only 3 tahun ya? Ya. Gokil. Ya, 2019 Juli itu saya masih ada di tempat lomba burung, dan kalau saya berulang-ulang saya dipanggil cerita tentang story hidup saya ini, benar-benar cerita nyata yang benar-benar hati saya itu kadang masih yang kayak ke flashback di masa itu sakitnya ampun-ampunan, hancurnya ampun-ampunan sebagai seorang anak laki-laki satu-satunya di keluarga di usia saya 34 tahun ya, yang harusnya saya itu jadi anak laki-laki kebanggaan. Mama saya itu setiap hari, karena kita tinggal di kontrakan gitu ya, jadi mama saya itu setiap jam 12 malam selalu bertekuk lutut berdoa, mendoakan anak-anaknya, dan selalu ya Tuhan, semoga anak lanangku, anak laki-lakiku satu-satunya suatu saat bisa ngangkat derajat keluarga ini, supaya bisa ngerasain hidup enak gitu ya, supaya sukses. Setiap hari mama saya itu nggak pernah berhenti untuk berdoa untuk anak-anaknya, dan
selalu yang paling nyaring disebut namanya, karena saya anak laki-laki satu-satunya. Untuk seorang anak laki satu-satunya di keluarga ini, saya ini penerus keluarga nantinya gitu loh. Jadi setiap hari berdoa gitu. Sampai 2019 itu saya masih ingat betul, saya hanya butuh duit 500.000 Atta. Mama saya lagi sakit dan saya sangat sayang sama ibu saya. Sangat sayang sama ibu, sama papa saya sayang, tapi saya tuh sama ibu saya tuh benar-benar yang sayang banget gitu. Dan saya kayak nggak punya kemampuan daya untuk bagaimana bisa bawa mama saya sakit berobat gitu kan. Dari situlah saya bertekad untuk saya harus berubah ini. Nggak bisa kalau hidup saya kayak gini, oke, cuma numpang hidup terus mati. Bagaimana nanti kalau sampai mama saya, papa saya meninggal atau sakit, itu butuh biaya. Ini kondisi kayak gini aja harus bawa ke dokter aja 500.000 saya nggak. Itu titik balik saya di 2019 sekitar bulan Juli lah itu. Akhirnya di 2019 itulah saya mencoba untuk berkenalan sama wanita. Tadinya nggak mau. Saya bilang ke dia, Kiki, saya tulus suka sama kamu. Saya sayang sama kamu. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Di hari kedua saya kenal. Hari kedua. Saya sayang banget sama kamu dan saya tahu banget kondisi kamu, ya kan. Saya ingin bisa menikahi kamu. Saat ini saya belum bekerja dan saya nggak punya duit sama sekali. Oh, terus terang gitu. Saya apa adanya. Saya terus terang. Tolong kasih kesempatan ke saya untuk buktiin bahwa saya ini bukan orang malas. Saya bilang, saya akan cari kerja. Alhamdulillah dikasih jalan. Di Oktober 2019 saya memantapkan diri untuk jadi seorang mualaf karena memang Masya Allah. Ya, Jadi Mas John Saya ini mualaf. Muslim? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Pantes kok tadi Assalamualaikum. Mualaf saya doa. ya betul. Jadi 2019 Oktober itu saya memutuskan agama Islam sebagai agama saya sampai mati nantinya. Masya Allah. Saya ucap kalimat syahadat. Dan Atta mau tahu, dengan kondisi itu waktu saya mualaf nih ya, saya udah gelisah, saya nggak punya duit kan. Saya tanya ke Kiai Haji Al-Bukhari, ketua MUI Banten di situ, yang mualafin saya di Gang Kancil Roktok. Saya bilang, Pak Haji, mohon maaf sebelumnya, ini saya harus ngasih berapa untuk saya mau mualaf? Saya nggak punya duit. Mas John nggak perlu kasih duit. Justru saya yang harus ngasih Mas John sesuatu karena Mas John jadi saudara Muslim saya gitu. Nah, mualaf boleh terima zakat. Iya, jadi wah ya udahlah, lega saya kan. Dan Atta boleh percaya boleh nggak, di hari saya waktu itu mualaf hari Kamis malam Jumat, saya nggak bawa apa-apa dengan pakaian saya ala kadarnya, baju koko beli di TC dan lain-lain gitu ya. Setelah saya ucap syahadat, ya, nggak berapa lama ada rombongan keluarga, dia ngakikahin anaknya, bawa motong kambing 2 ekor. Jadi mualafnya saya itu kayak dipestain gitu. Kita rame-rame makan nasi kebuli di pesantren tersebut. Itu. Jadi ya saya belum kepikiran apa-apa ya, maksudnya ini saya pikir ya ini kebetulan aja lah gitu kan. Nah, kemudian di November 2019 saya mantap menikahi istri saya dengan janji surga. Jadi saya bilang ke dia seperti ini. Hari ini saya nggak punya rumah. Saya belum punya rumah, tapi saya udah punya pekerjaan. Dan satu hal, saya bukan orang malas. Saya janji saya akan jadikan kamu ratu di kehidupan saya. Itu aja janji saya ke istri saya. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah tepati. itu janji seorang laki-laki ya. Yes. Saya bukan orang malas. Bener. Gitu. Kalau di hidup saya selalu belajar dari banyak orang yang punya kisah hidup dari zero to hero. Intinya itu jangan malas, guys. Yes. Malas itu udah musuh terbesar. Makanya kalau ada orang bilang, ini orang pinter, ini orang bodoh. Kalau menurut saya nggak ada orang pinter, nggak ada orang bodoh. Ada orang rajin atau orang males. Setuju banget, Atta. Jadi kalau dia pilihannya cuma 2. Kalau kamu rajin, mau matematikanya nggak bagus, atau sekolah kamu misalnya nggak pinter sampai S3. Tapi kalau kamunya punya rajin ini, wah ini apapun nggak bisa dilawan. Karena dari dirinya udah rajin gitu ya, guys. Betul. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita pelajari nih pada sore hari ini. Iya. Waktu Mas John kan sudah nikah segala macam ya. Terus tiba-tiba sekarang punya usaha dan lain-lain. Yang cabangnya udah banyak, karyawannya banyak. Berapa orang karyawannya sekarang, Mas John? Per hari ini alhamdulillah 136 karena nambah lagi satu tadi. 136 ya. 136. Dari nyari kerja sendiri aja susah ya. Yes, betul. Itulah bukti gitu, proven sekali lagi kalau rajin sama berani coba terus. Perlu ada rasa sakit, harus ada sakit. Karena kalau nggak ada rasa sakit tidak ada alasan untuk bangkit. Yes. Jadi kalau kamu udah kena rasa sakit itu,
beribu-ribu alasan dari diri kamu tuh bisa bangkit. Jadi makanya aku selalu pengen kalau orang lagi jatuh itulah kadang-kadang itu berkah. Yes. Karena kamu akan merasakan gimana semangat untuk bangkit itu. Luar biasa, bener. Atta kan juga mulai dari nol kan. Pasti Alhamdulillah. Atta ngalamin kan namanya kita direndahkan orang, Direndahkan, dihina orang, dianggap remeh oleh dilempar. orang. Iya. Jadi pada akhirnya ketika kita di titik kita hari ini, kita sadar betul bahwa kita ini adalah golongan-golongan orang yang beruntung ketika kita bisa mengalami proses dihina, direndahkan orang. Itu kebanyakan orang ketika dia direndahkan, dihina, dia sakit hati, dia marah, dia kecewa gitu. Tapi boleh percaya boleh enggak, saya itu menganggap ya udahlah kalau lu mau ngina gua, mau rendahkan gua, ya itu ya memang gua sadar gua orang nggak punya. Saya menerima, tapi saya bukan orang yang pasrah. Saya berserah bahwa saya buktikan nanti suatu saat nanti saya bisa menjadi kebanggaan buat keluarga saya gitu. Jadi ketika saya menikah pun juga itu hal yang berat banget, Atta. Saya nggak pakai uang pesta dan lain-lain, hanya di KUA aja 500.000 ya kan. Kemudian tantangan berat itu muncul sekitar 7 bulan setelah saya bekerja juga. Jadi kan saya dapat kerja nih, terus karena saya udah dapat kerja, saya mantap untuk nikah. Maret 2020 COVID datang di negara ini. Saya waktu itu dipotong gajinya karena gara-gara jari saya itu telat, nggak absen gitu loh. Dipotong 200.000, saya marah. Saya bilang, Pak, istri saya tuh lagi hamil. Bapak potong 200.000, uang 200.000 sangat berharga buat saya. Apalagi nih Bapak perusahaan lagi mengurangi, kan banyak waktu COVID itu kan dapatnya nggak 100. Kalaupun nggak dikurangin dia tetap kerja tapi nggak 100% gaji gajinya. kurang. Iya, ada yang 50%, 70, waktu ada itu saya 70%. 75%. Jadi gaji tinggal 25%. Enggak, dipotongnya 25%. Jadi okay. 75% saya terima. Saya bilang dipotong 200.000, Pak, saya itu penyumbang omset terbesar di perusahaan itu. 500 juta sampai 1 M saya nyumbang jualan di situ dengan menghasilkan uang juga, militan banget saya kan. Nah, gara-gara saya komplain itu dipecat saya Maret 2020, saya dipecat dari perusahaan. Sempat secara manusia saya marah sama Allah. Sekilas saya marah, ya Allah, ini istri saya itu lagi hamil. Nangis saya. Istri saya lagi hamil, kondisi lagi corona seperti ini, kok saya ngalamin musibah ini lagi. Tapi seketika saya kayak disadarkan gitu. Saya bawa pikir, ini Allah ini nitipin bukan nitipin barang loh di perut istri saya. Allah ini nitipin nyawa bayi di perut istri saya. Gak mungkin Allah nitipin makhluk hidup nih, nyawa nih, dan saya akan dibiarkan saya gak bisa ngasih makan anak istri saya. Tiba-tiba saya sadar dan saya minta ampun sama Allah. Disitulah jadi saya benar-benar berserah penuh sama Allah. Ini benar-benar pengalaman spiritual yang saya alamin. Saya berkomitmen, ya Allah, oke. Mulai hari ini, mulai detik ini, saya gak mau ikut campur pada jalannya Allah. Saya gak mau ikut campur pada rencana Allah. Saya akan jalani hidup saya dengan penuh semangat. Saya akan terus berusaha bagaimana saya bisa menafkahi keluarga saya. Itu aja, di Maret 2020 itu saya sampaikan. Makanya saya bisa bilang jangan ngatur Tuhan itu, saya duluan yang benar-benar memulai di hati saya itu, saya berkomitmen untuk saya gak mau ngatur Tuhan gitu, gak mau ngatur Allah. Akhirnya saya balik lagi ke dunia burung. Saya beli burung murah, saya jual, saya posting. Disitulah saya dapat learning by doing. Saya mulai belajar yang namanya dari YouTube, bagaimana sih cara beriklan di marketplace, bagaimana sih AdSense, bagaimana sih IG Ads seperti apa. Saya banyak waktu kan jadinya karena nganggur, saya banyak waktu untuk belajar di masa itu. Bagaimana sih bikin konten-konten ngedesain-desain gitu-gitu dari handphone. Nah disitulah saya berproses. Nah Pak Sabar itu saya kenal, foundernya High Five itu, saya kenal waktu saya kerja di Osfas, di perusahaan lama itu. Jadi tadinya High Five ini usaha apa, Mas? High Five itu awalnya adalah core-nya itu dia kantor virtual sama pendirian PT. Jadi awalnya Mas John itu karyawan di High Five, habis itu sekarang jadi pemilik gitu? Iya, jadi saya hubungin Pak Sabar Maret, 15 Juni 2020 saya baru telepon. Dan cerang waktu itu saya ke tempat lomba burung lagi, jualan burung lagi gitu. Tapi dari karyawan tiba-tiba jadi pemilik gitu? Yes. Karena Itu real story, benar-benar true story. Keren itu juga ya. Jadi saya masuk 15 Juni 2020 di High Five. Oke.
Pertama saya masuk di perusahaan ini, kantornya dulu masih numpang di tempatnya salah satu komisaris yang lama. Kebanyakan orang akan melihat ini perusahaan dengan masa depan yang suram, karena perusahaan baru, karyawan tinggal, nanti gaji karyawan bagaimana, ini usahanya apa. Tapi saya punya point of view berbeda. Ketika saya masuk perusahaan ini, karyawannya 3 orang, saya melihat sisi lain yang nggak dilihat orang. Ketika saya nanti kerja bagus, saya bawa perusahaan ini maju, bos saya pasti lihat kinerja bagus saya. Tanpa saya harus hitung-hitungan mau digaji berapa, saya pokoknya kerja aja dulu. Kalau perusahaannya masih istilahnya masih merintis ataupun Ya. baru jadi, itu lebih biasanya Ya, lebih kita kerja bagus pasti kelihatan pasti kelihatan. siapa yang bikin perusahaan ini maju gitu loh. Iya, benar. Jadi point of view saya waktu itu seperti itu, Atta. Habis itu Jadi sama bos dikasih saham gaji, gitu. pertama saya gaji 4 juta. Oke. Hari pertama saya kerja, saya udah langsung kasih lihat kerja terbaik saya. Jadi saya pegang semua marketing, business development. Jadi saya kontekin dulu mitra-mitranya perusahaan saya lama untuk jadi kolaboratif sistem. Karena saya sadar High Five ini cuma punya cabang satu. Saya bentuk ekosistemnya kolaboratif, bukan berkompetisi. Saya datengin door to door pemilik-pemilik virtual office yang saya kenal. Pak, Bu, saya sekarang di High Five. Gimana kalau kita kolaborasi? High Five itu pendirian PT. Orang mau bikin PT pasti butuh alamat. Saya punya cuma cabang cuma satu. Kalau nanti orang butuh alamat di tempat lain, saya bisa referensikan ke tempat ibu, bapak. Jadi ketika nanti saya referensikan tempat ibu, bapak, orang itu deal, bapak ibu bayar aja komisi ke High Five. Itu yang saya lakukan. Jadi portfolio bisnis perusahaan naik nih. Karena jadi Banyak seolah punya cabangnya. cabang banyak. Tapi kita bukan 100% punya kita semua, itu bermitra. Bermitra, Everybody, kolaborasi. yes, kolaboratif sistem, bukan saling serang, saling berkompetisi yang nggak sehat gitu. Apalagi di zaman pandemi butuh banget virtual office ya kan. Yes, jadi banyak sektor usaha yang memang redup, tapi banyak juga yang baru mulai. naik di situ, dan saya dapat momentumnya di situ, Atta. Jadi banyak sektor-sektor kesehatan, APD lah, masker lah, bikin PT, perizinan, terus perdagangan sembako dan lain-lain itu kan transportasi, jasa-jasa transportasi, konstruksi itu bertumbuh di masa itu gitu loh, di masa pandemi itu. Jadi saya pegang marketing, saya pegang business development, door to door, keliling. Kita dulu pakai kantong kresek, beli di warung, pakai mantel, naik motor, biar nggak kehujanan. Berarti itu kalau di sana tuh yang Mas John kerjain tuh nggak pakai KPI ya? Enggak. Karena Mas John istilahnya improvisasi sendiri kan? Yes. Jadi benar-benar Itu saya dia. bentuk Benar sekali. berarti marketing, business development, desain grafis, saya pakai aplikasi Semuanya. yang di download di Play Store gratisan. Saya belajar caranya gimana sampai jam 2, jam 3 pagi, sampai detik ini saya tidur 2-3 jam. 2 sampai 3 jam sehari sampai detik ini. Itulah yang dinamakan dengan inisiatif ya, Yeah. inisiatif dan kreatif. Kalau misalnya kamu kerja di satu perusahaan, ini ilmu juga. Kalau siapapun yang kerja di satu perusahaan, kamu bisa inisiatif sama kreatif tuh udah bukan KPI lagi, kamu melewati KPI. Yes. Jadi kamu udah mengerjakan sesuatu yang sampai bos aja nggak pernah suruh, cuma dapat terima sampai kayak, wah gila, Betul. kamu terlalu keren sih. Betul. Maksudnya ini gak kepikiran loh sama Betul. saya, kok Betul. bisa kayak gini, kok bisa. Betul. Dan saya Pantes. nggak pernah hitung-hitungan sama bos. Saya kerjakan semuanya. Saya nggak pernah. Apa adanya aja kerja. Nggak pernah yang namanya minta naik gaji. Bosnya pasti seneng sih, gimana gaji orang 4 juta, tapi business development, marketing, Ngerekrut juga, rekrutmen, wawancara, closing desain juga, grafis, dan saya masih jualan omset waktu itu 300 juta saya sendirian. jualan 300 juta. Ya bosnya semua seneng, habis itu dikasih saham jadinya. Jadi 3 bulan saya kerja, saya dibeliin mobil. Waduh. Karena bos saya nggak gila. ikhlas lihat saya naik motor hujanan. Terus kurang lebih hampir 1 tahun. Pokoknya waktu itu kan Mas Tukul, jadi saya tuh orangnya memang adaptive people gitu. Saya tuh di mana aja tuh bisa halo gitu. Mas Tukul lagi makan soto. Saya kebetulan makan di situ juga. Saya samperin ke mejanya. Mas, ini Mas Tukul beneran. Pede gitu loh saya orangnya. Mas Tukul, Mas saya ngefans banget sama Mas Tukul. Waktu itu saya belum jadi pemilik kan. Saya bilang gini sama Mas Tukul, Mas saya punya perusahaan nih Mas. Itu saya punya perusahaan. Bantu dong Mas jadi ambasadornya gini-gini. Mas Tukul mau. Dengan budget yang belum terlalu besar. Jadi dia bilang, saya mau bantu kamu. Nah, prestasi saya selanjutnya adalah ketika Mas Tukul join, High Five itu viral di seluruh Indonesia. I see. Karena ini Mas Tukul punya perusahaan perizinan, dikira itu perusahaan Mas Tukul. Oke. Nah 2 bulan setelah itu, komisaris yang lain itu 4 orang itu, dia mau fokus ke bisnisnya masing-masing. Mereka tuh udah punya bisnis dan memang bukan bidangnya di High Five.
Oke. Ya bidangnya HFF Pak Sabar, karena Pak Sabar ini ahli pajak kan, itu sama konsultan gitu kan, bisnis konsultan. Nah akhirnya di bulan Juli atau enggak Agustus itu 2021 saya diangkat lah jadi pemilik. Karena empat orang komisaris itu resign, otomatis kan kosong. PT kan harus 2 orang. Diangkat lah. Akhirnya karena saya yang bekerja di situ, karyawan waktu itu udah mulai naik tuh 20-an gitu kan. Jadi saya diangkat lah jadi komisaris di bulan Oktober, Dengan saham berapa Agustus persen? 30%. 30%. Nggak nyetor apa-apa, dikasih dia semua yang kasih semuanya, yang bayarin semua Pak Sabar. Saking senengnya lah gitu ya bosnya ya. Yes, karena prestasi saya. Nah ketika saya diperlakukan seperti itu, makin gila lagi kerja saya. Makin menggebu-gebu Makin lagi. menggebu-gebu lagi kerja saya. Alhasil di bulan Desember Gaji masih sama tapi 4 juta. Oh enggak, sudah gede penghasilan saya, udah mulai karena ada insentif dan lain-lain kan. Iya. Jadi sebulan itu Karena saya omset naik kan. signifikan atau Drastis ya. drastis. Ratusan persen. Luar biasa itu. Gile. Nah, jadi terus ditambah November 2021 saya iseng main TikTok. Jadi Nah itu ya. Iya. Keluarlah namanya TikTok ini. yes. Yang bisa dibilang tuh kontennya tuh nyeleneh. Iya. Ada yang edukasi juga tapi ada yang kontroversianya juga. Jadi iseng-iseng main TikTok dari 0 akun. Saya joget-joget. Ternyata viral, meledak 1 juta pengikut lebih kan. Sekarang udah bukan 1 juta penonton. penonton waktu itu. Terus saya konsisten. Jadi sampai detik ini saya bikin video sendiri, ngedit sendiri. Itu yang di TikTok. Sampai detik ini. Semua caption sendiri, thumbnail, judul sendiri semuanya. TikTok, Instagram tuh saya nggak punya admin. Emang rata-rata ya guys, orang yang berhasil gitu ya, dia tuh kemampuannya banyak ya. Amin. Ya. Iya kan, karena Betul. Ya dia kayak apa? nggak maksudnya karena kayak nggak mau berhenti belajarin hal yang baru gitu ya. Yes. Terus banyak gitu ya konten mas yang viral ya. Iya. Saya lihat ada yang beli ganjil genap, tiba-tiba Iya. tadi saya dikasih tahu sama timku ganjil Beli genap, Camry, mobilnya beli Camry. genap. Itu Ya udah beneran saya beli beli loh. mobil. Itu beneran beli, bukan konten itu. Semua yang settingan. ada di situ semua beneran beli. Jadi nggak setting, bener-bener bayar cash. Beneran beli. Camry. Beneran beli cash. Keren ya guys. Jadi mobil nggak ada ganjil, beli yang genap langsung beli ya. Iya, kebanyakan orang di Indonesia ini ya, teman-teman kita ini, Bang, semoga suksesnya nular. Semoga ketularan suksesnya. Sukses itu bukan virus yang menular. Iya benar. Sukses itu benar-benar kerja keras nyata, tidak ada makan siang gratis, no freelance. Kalau you mau sukses, you kerja keras Iya, bukan dan nular. konsisten Bener. gitu. Betul kan, Atta kan juga dari nol juga. Iya benar, nggak bisa nular gitu. Nggak bakalan bisa nular. Mau ditempel sedekat apapun, tapi kalau kerja etosnya nggak Yes. berubah ya nggak bisa juga gitu ya guys. Dan jujur ya, saya terjawab kenapa Atta bisa di posisi hari ini. Waduh, kenapa? Serius, saya itu banyak mengamati orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Semua punya adab yang baik. Waduh, enggak lah. Semua orang yang sukses rata-rata punya adab dan attitude yang baik. Kayak tadi nih pertama kali ketemu, saya ngelihat Atta ini benar-benar ternyata orang yang sangat yang rendah hati, humble gitu. Karena gini, ini perlu kita bahas Atta. Karena kebanyakan nih anak-anak sekarang ini sudah melupakan yang namanya adab, attitude. Ketemu orang itu nggak mau ramah dulu, nggak mau ngajak silaturahmi dulu, cenderung diem, jutek gitu kan. Bagaimana rezeki mau datang? Karena di Islam saya belajar bahwa kunci kesuksesan orang Muslim hanya 2, hablun minanas, hablun minallah. Hablun minanas ini perterjemahannya banyak, perbanyak silaturahim, sayang dan hormat sama orang tua, sedekah dan lain-lain, berhubungan sama banyak orang. Kita harus banyak bersilaturahmi sama orang. Itu silaturahmi membuka jalan rezeki. Allah akan kirim rezeki dari segala arah. Udah itu aja pedoman saya, Atta. Itu salah kuncinya gitu ya. Kunci saya di situ. Mungkin itu bisa dicatat ya teman-teman supaya bisa jadi kayak Mas Jun, karena ini kisahnya unik gitu. Gimana kamu dari karyawan Yes. terus tiba-tiba jadi pemilik, itu unik, dan sekarang berkembang terus. Berkembang Dan TikToknya juga udah berapa juta Mas sekarang? 3,3 juta pengikut. 3,3 juta pengikut. Untuk pengusaha itu bukan, maksudnya basicnya bukan TikToker gitu ya. Pengusaha 3,3 juta. Ada yang view-nya berapa puluh juta tuh. Iya, Datang ke alhamdulillah. mall, nyeker ya. Beli sepatu. Itu beneran Iya, ya? beneran. Terus beli cincin 1 miliar ya. Ya enggak, ini 200 juta yang kemarin nih, Wah, Cat Eye Chrysoberyl. gile. Yang paling mahal yang ini 600 juta. Tapi emang suka cincin ya?
Ya ini balas dendam But- sih sebetulnya. balas dendam, Buat benar. buat dukung kerja juga, sama dulu saya mau nikah itu nggak bisa beli cincin kawin. Jadi pas begitu banyak duit, jadi jari saya kalau ada 20 pun saya isi penuh. Jadi karena gak bisa punya cincin kawin, jadi Kayak balas semua dendam. cincin saya pakai gitu. Iya, Mau iya. saingan sama Bang Otman ya berarti. Enggak lah, itu guru saya juga itu. Tapi emang keren gitu ya, tiba-tiba di TikTok ini sekarang semakin beragam gitu. Yes. Bukan TikTok aja, sosmed yang lain juga ya Mas John ya. Iya, di mana-mana Instagram pun ya. juga udah 418.000 pengikut, di YouTube udah hampir udah 100.000 subscriber, baru kan kalau YouTube baru kita buat. Jadi dan saya harus kasih bocoran nih buat teman-teman semua. Ketika di era sekarang ini you pegang media sosial, kamu mau jualan apapun laku. I see. Kamu mau jualan apapun laku. Kita ini harus melek digitalisasi. Kita harus melek dengan kondisi sekarang ini. Saya Atta makanya konten saya kalau Atta lihat itu kadang nggak melulu saya tuh jualan. Ayo bikin PT di saya dan lain-lain, enggak. Saya begitu buat konten yang bagus, view-nya meledak, orang akan ini siapa sih orang? Dia akan geser. Di profil saya tulis saya jelas, tahun 2019 pengangguran itu real, sekarang pengusaha omset miliaran. Cek link di bawah ini. Begitu dia masuk udah ke Linktree semua perusahaan website saya. Jadi Oh. jadi Gitu caranya, saya bener. jadi sekarang ini orang kalau tiba-tiba bikin PT dong, ini dong Udah gak menarik. Hard promo itu sekarang Hard is not selling good udah nggak promo. laku, Iya. nggak laku. Hard selling is not good selling Yes. biasanya. Tapi Soft biasanya selling. soft selling itu yang biasanya penjualannya jadi selling banget gitu ya. Yes. Dan itu juga bisa di ini loh. Apa kemarin aku lihat di kontennya gaji karyawan aja gede-gede katanya di sana. Kemarin ulang tahun perusahaan saya yang keempat, 135 karyawan saya naik gaji semua 500.000. Per orang naik 500.000. Yes. Wih. Semua mau level apapun semua Tapi naik. gajinya katanya gede-gede juga ya di sana. Ya bisa dicek langsung. Bisa- OB aja gokil. kita 5 juta sebulan. Wih. Abis ini ya, abis podcast ini banyak orang ngelamar. Supir saya itu gaji 5 juta sebulan, sehari itu 100 sampai 200.000, ya hampir 10 juta lah sebulan. Supir pribadi saya. Ada orangnya di depan kalau mau dipanggil. Berapa ini dalam satu bulan keluar berapa? Apa tuh? Berapa miliar buat untuk gaji? biaya gaji. Ya banyak lah, miliaran lah pastilah. Miliaran Ya ya. pastilah itu. Dan itu apa ya? Sebuah kepuasan ya kadang-kadang ya. Jadi gini, Kayak walaupun kelihatannya akhir bulan nih ada stres-stresnya kan, berat nih kok jual. Tapi Iya. waktu habis gajian karyawan tuh kayak ada happy-nya sendiri. Ada feeling happy-nya kayak oh iya ya, kayak ya alhamdulillah ya bisa habis itu kok bisa ya setiap akhir bulan aku gitu tuh ngerasanya. betul. Alhamdulillah ya. Walaupun waktu udah deket Bayar akhir ya, bulannya, alhamdulillah selesai ya gitu. iya selesai ya, kayak ada kepuasan setiap akhir bulan. Waktu menuju tanggalnya deg-degannya selalu ada tuh Mas, nggak pernah berkurang gitu Betul, ya. betul. Masa sekarang bulanan gajian aja miliaran gitu ya, terus pas waktu Tapi ada aja rezekinya. ada aja bener. Jadi nggak ada yang ini juga, nggak ada yang sia-sia gitu ya. Iya, jadi Atta, saya tuh benar-benar ngerasain banget ya. Ketika kita jadi manfaat untuk banyak orang, kita memudahkan urusan orang lain. Dan satu hal, kita ini kan mempekerjakan manusia. Mereka bisa merasakan apakah kita benar-benar tulus atau tidak. Jadi karyawan saya itu Atta, baru sehari kerja, yang saya suruh HRD tanya adalah satu, dia punya duit gak buat operasional? Selalu setiap kali saya habis rekrut karyawan, yang pertama saya tanyakan adalah dia punya duit gak buat operasional? Kalau belum, perusahaan siapin. Tanpa dia harus minjem. Dan kenapa saya lakukan itu? Saya nggak mau karyawan saya harus minjem melalui pinjol. Saya pernah dikejar-kejar oleh pinjol. Saya pernah nggak bisa bayar pinjol, akhirnya diteror, keluarga saya diteror dan lain-lain. Karena saya pernah ngalamin hal yang nggak enak dalam hidup saya. Saya nggak mau karyawan saya ngalamin hal yang nggak enak. Saya bilang, lu nggak boleh pinjam pinjol. Kalau ada karyawan saya yang berani pinjam melalui pinjol, saya pecat detik itu juga. Karena bos lu nggak kekurangan duit. Lu lebih baik ngomong ke perusahaan. Itu jadi terus kayak mau nikah, ada karyawan kita pernah sakit COVID waktu itu 40 juta, perusahaan tanggung 100%. Yang kemarin motor, saya dapat laporan dari HD, ini karyawan ini sering telat masuk ke kantor. Saya langsung ajak ke showroomnya, saya langsung beli motor. Oh yang ada kontennya ya, aku lihat juga tuh kontennya. Terus kalau ini aku kan ada di report juga tuh kontennya yang Mas John, ini gajinya ada yang 17 juta, 10 Iya. juta, 7 juta. Itu iri gak karyawannya pas? Kan kok dia bisa 10 Iya. juta, kok saya cuma 5, kan ada juga yang saya 6 juta, Ya, saya 5 juta. itu yang saya heran ya.
Itu Karena- iri nggak ya? Iya. Tiba-tiba kan dalam satu meja tuh, Iya. di sini ada yang 17 juta, di sini ada yang gaji 5 juta. Yes. Jadi yang itu yang saya heran ya dari karyawan-karyawan. Alhamdulillah Allah kirim orang-orang yang memang benar-benar rasa Baik-baik memilikinya tinggi. Karena gini Ata, saya itu nggak pernah memfilter orang dari latar belakang pendidikan. Jadi saya sampai detik ini tuh masih wawancara orang. Buat kerja. Yes. Meskipun saya udah ada HRD ya, tapi saya lebih secure berhadapan langsung sama saya. Yang saya gali dari dia adalah yang pertama adab dan attitude-nya. Makanya kayak kemarin saya tawarin Tiko untuk bekerja di perusahaan saya dengan gaji 10 juta itu. Karena apa? Karena saya lihat ini karakter anak ini luar biasa. Punya adab dan etika yang baik dan dia sayang sama ibunya. Akhirnya kerja sama Mas itu si Tiko. Jadi Tiko sebetulnya kalau secara langsung mengiyakan enggak, belum. Dia dalam tahap yang bingung karena di kondisi sekarang ini nih banyak banget yang akhirnya jadi memanfaatkan situasi Tiko ini. Saya bilang ke Tiko sampai saya mau renovin rumahnya dia total itu bisa anggaran 300-an juta itu pasti habis. Tapi Karena katanya rumahnya bukan rumah dia. saya nggak tahu itu. Kalau itu Enggak, saya, maksudnya katanya apa udah diiniin bank apa-apa gitu katanya. aku belum sempat nanya ke situ karena saya pertimbangkan gini, kenapa saya mau renovin rumah dia? Siapa tahu dengan saya renovin ibunya bisa sembuh dengan tinggal di tempat yang lebih nyaman. Tapi itu beneran ibunya ya? Ibunya, ibu kandungnya. Ibu kandung ya? Ibu kandungnya. Soalnya kan gosipnya sekarang semakin liar ya. Iya. Karena aku ngikutin ceritanya tuh telat. Karena aku Iya. pulang dari Bali tuh kemarin kan karena quality time bareng istri bareng Yes. anak kayak nggak mau buka-buka sosmed gitu kan, ya udah Iya. fokus aja sama istri anak karena kan akhir tahun. Iya. Terus Quality time 10 lah ya. hari Iya, quality time main sama anak pasir apa Iya, gali-gali betul. pasir gitu. Tiba-tiba sampai Jakarta tuh viral kan waktu Yes. lihat. Tapi simpang siurnya beritanya kan aku jadi nggak tahu nih yang mana Iya, gitu banyak kan. banyak. Kalau yang Mas udah ketemu gimana? ya, Gimana sih? kalau yang waktu kan saya udah ketemu langsung di lokasi itu memang dikonfirmasi oleh Pak RT dan lain-lain di situ bahwa si Tiko ini emang anak satu-satunya, Oke. anak kandungnya. Itu. Jadi Nah, memang anaknya memang baik gitu betul, orang betul. tuanya Dia tuh dijaga kerja, gitu ya, ya. betul. Dia tuh kerja sebagai security komplek, gaji 1,5 juta di situ. Dan kalau Atta pengen lihat secara ambience, secara real, datang ke lokasi sih. Itu tempat bener-bener kayak apa ya? Banyak kelelawar, gelap gulita. Udah pernah datang ke sana Mas? Kemarin saya datang ke sana langsung. Baru kemarin nih. 4 hari yang lalu lah, 3-4 hari yang lalu. Iya. Saya ke Tikonya juga tinggal di situ ya. sana. Iya. Katanya dia security gitu ya di situ. Security komplek di situ. Oh, jadi dia Dan- security terus Iya. dia Ibunya tuh ODGJ tapi masih bisa berkomunikasi dengan si Tiko. Cuman kalau dalam kondisi dia kumat gitu, dia marah-marah gitu lah. kalau di FYP TikTok kan ibunya kayak dibawa tuh ke rumah sakit. Iya. Udah dikembaliin lagi berarti ke situ. Belum. Jadi masih di rumah. Iya, karena saya masih komunikasi kan hampir setiap hari. Saya kayak semalam saya komunikasi juga. Jadi saya bilang apapun yang kamu butuh, kamu bilang ke abang. Karena kan saya bilang kamu jadi adik angkat saya ya. Karena saya nggak punya adik laki-laki kan. Sah ya kita jadi adik angkat ya. Jadi kalau lu butuh apa-apa, lu ngomong ke gua. Saya bilang gitu. Saya tunggu penawaran saya ini seumur hidup. Saya bilang kamu kapan siapnya kerja di perusahaan saya? Yuk saya mentorin langsung. Saya yang akan mentorin kamu langsung. Kita semoga kamu bisa jadi orang yang from zero to hero juga. Saya bilang gitu. Cuman dia ini dalam kondisi yang gampang gitu lah Atta. Iya karena kan terlalu banyak exposure Penawarannya juga kan. banyak gitu. Jadi ketika video saya viral yang nawarin dia kerja, jadi makin banyak orang yang Nawarin juga. nawarin kerja, nawarin ini. Terus ada konten-konten kreator juga yang kayak ngebantu di situ gitu Iya, ya. iya, Bikin iya, konten di situ gitu kan. Bener. Akhirnya dia Banyak di posisi katanya. yang bingung gitu loh, galau gitu. Karena kemarin juga dari timku mau ngirimin peralatan rumah gitu berkotak-kotak. Di sana katanya udah penuh bantuannya. Yes. Jadi nggak bisa masuk bantuannya. Saking Betul. banyak ya benar Betul, itu ya. Betul. Jadi katanya nanti aja kata timku. Jadi waktu aku lihat beritanya, timku ternyata udah nyiapin nih buat dikirimin semua sama alat-alat. Iya. Tiba-tiba udah difotoin segala macem. Di sini udah difotoin nih, udah yuk kirim. Pas kirim katanya di sana udah kebanyakan. Iya, betul. Betul. Berarti memang banyak juga yang care sama dia yang- tuh luar biasa Mas. Ya, karena memang Anaknya baik. Iya, anaknya tuh sebetulnya benar-benar yang polos banget gimana sih, baik banget gitu kan. Saya ngobrol langsung di sebelah saya gitu kan. Jadi saya bisa menggali nih anak nih butuh solusi jangka panjang. Ini yang harus jadi kepedulian kita semua gitu loh. Kenapa harus Tiko? Kan masih banyak Bang orang-orang yang susah lainnya segala macam. Kisahnya Tiko ini sama dengan saya. Di waktu itu saya tuh mau sampai
mau berbakti sama orang tua saya ini saya nggak punya kemampuan gitu loh. Nah harapan saya dengan saya kasih solusi jangka panjang untuk si Tiko ini, saya tawarin 10 juta itu minimal loh Atta. Kalau dia butuhnya lebih tinggal ngomong ke saya. Kenapa sih saya sangat yakin dengan anak ini? Karena adab dan attitude-nya baik dan dia sayang sama orang tua. Udah modalnya dia itu. Saya nggak lihat ijazah dia. Karena memang itu di perusahaan saya pun saya ngerekrut karyawan nggak pernah lihat dari ijazah mereka apa. Waktu wawancara saya bisa menggali adab orang ini seperti apa. Betul, kalau itu Attitude-nya setuju. seperti apa. Setuju Dan kalau ketika orang sudah punya adab yang baik, saya jamin 1 juta% dia pasti bisa diajarin. Betul. Kalau udah punya adab, istilahnya dia datang dengan gelas kosong gitu ya. Yes. Jadi siap diisi dengan ilmu yang baru, Betul. pelajaran yang baru. Karena Betul. kalau datangnya aja udah tengah atau songong Iya, gitu ya, iya. dia udah nganggap gelas dia penuh. Jadi kalau diisi itu tumpah. Benar. Sebenarnya banyak motivasi yang dikasih sama Mas John nih hari ini ya gitu kan. Terus ini juga nanti Tiko untuk kasus-kasus hukum katanya disupport juga ya sama Mas John. Kalau sampai dia ada masalah hukum, saya siapkan lawyer. Katanya rumahnya mau diambil perbankan apa gitu. Saya belum dapat update itu. Oh belum dapat update Saya malah belum ya. dapat update itu. TikTok kadang lebih cepet ya daripada orang yang ketemu. Saya mungkin dengan informasi ini nanti segera abis ini saya langsung hubungin Tiko. Kalau butuh apa-apa nanti kita bisa support. Karena saya benar-benar tulus mau bantu dia ini. Saya lihat ini anak butuh solusi jangka panjang gitu loh Atta. Karena akhirnya Tiko ini kan naik karena ada yang konten di situ gitu kan. Ada yang konten Iya, itu menceritakan. bro, iya. Nah ini kan jadi pro kontra juga. Kadang pronya gini, kalau kontranya kan pembahasan orang, ya dijadiin bahan konten gitu sama orang. Tapi kalau menurut saya pronya kalau nggak ada kontennya orang-orang itu, mungkin Tikonya jadi nggak dibantu sebanyak kayak sekarang gitu betul, kan. betul. Nah kalau menurut Mas John sendiri itu kayak gimana kalau situasi kayak gini? Kalau saya sih melihatnya ya segala sesuatu terjadi itu pasti ada alasan juga lah. Jadi kalau sudah terjadi kayak gini dan memang si pembuat konten awal itu dia sampaikan ke saya bahwa tujuan awalnya dia buat konten tentang Tiko ini adalah supaya ada orang-orang yang memang jadi peduli sama si Tiko ini, Oke. gitu. Nah pada akhirnya di Indonesia ini kan kadang kebanyakan orang yang suka nimbrung gitu loh. Jadi, wow ini meledak nih penontonnya gitu-gitu. Dia dapat hasil di situ gitu. Terus akhirnya jadi pada rebutan bikin konten di situ Sama kan. dia, Jadi ya kembali lagi sih. Kalau saya lihat sih lebih ke hal positif ya. Artinya karena gini ya, dengan viralnya si Tiko ini, jadi masyarakat jadi banyak tahu bahwa ada kejadian kayak gini yang bayangin. Ini kalau mungkin nggak ketahuan ya bisa mungkin dalam berapa tahun kemudian bisa terjadi depresi mental yang lebih berat sampai terus amit-amit ada yang korban dan lain-lain ya kan. 11 tahun tinggal di rumah tanpa penerangan, tanpa air. Gimana caranya ya? Mandi gitu? Aduh, nggak tahu saya. Dia nggak pernah cerita itu. Dia Gimana katanya caranya minta mandi. airnya dari tetangga sebelah gitu kan. Tapi ibunya itu bukan ODGJ yang kayak bener-bener sudah sakit banget, itu enggak. Dia tuh kayak masih bisa masak. Cuman memang kalau lihat orang lain selain Tiko itu dia suka marahin gitu loh. Kalau yang Tiko cerita itu udah berapa tahun ya dia di 11 tahun kalau cerita ke saya itu. 11 tahun dia ngerawat ibunya. 11 tahun Dari umur berapa tuh dia? dengan bukan 11 tahun itu dengan kondisi yang rumah yang kayak gitu. Dari umur 12 Dari tahun. umur 12 tahun sama Iya. ibunya di Yes. di tempat yang gelap. Ya ini dari pengakuan Tiko langsung ya dan dikonfirmasi juga oleh RT setempat. Mungkin Atta juga baru dengar kan orang tinggal di rumah di komplek Iya, itu yang padat bener-bener. penduduk 11 tahun, 11 ibunya tahun. ODGJ, nggak ada listrik, Terus anaknya dari umur 12 tahun ya, lagi. sendirian. Jadi mereka Sendirian. cuma berdua dengan rumah yang gedong banget. Makanya saya masuk ini pertama ya, saya udah berbilang kemarin di wawancara wartawan saya juga bilang, saya ini sudah terkenal. Agak sombongnya seperti itu. Sebelum saya bikin konten tentang Tiko, follower saya di Instagram di TikTok udah 3 juta. Memang ada peningkatan jadi 3,3 juta, tapi bukan itu yang saya cari. Saya nggak nyari di AdSense dan lain-lain karena saya punya bisnis, saya punya usaha. Justru malah kadang saya suka buang duit banyak di sosial media gitu, bagi-bagi uang ke netizen saya gitu kan. Nah, kenapa saya tolong Tiko? Mau tolong Tiko? Yang pertama, bantuan saya itu saya mau renovasi rumahnya. Yang kedua, dia bekerja sama saya. Yang ketiga, kalau dia ada omongan ke saya, dia mau butuh untuk modal usaha untuk dia buka showroom motor. Kenapa sih Om John kepengen banget, getol banget bantu nih anak? Karena saya tahu dia punya kebutuhan yang besar untuk ibunya. Dan saya bisa pastikan ini anak punya duit pasti untuk ngasih untuk bantu ibunya.
Tapi karyawan ada yang iri nggak? Kok di Tiko belum punya skill tapi gajinya 10 juta, Ya saya itu 5 tadi juta. agak ke skip dikit ya. Kan dia tanya, karyawan saya iri nggak sih? Ini ada yang 17 juta, karyawan sendiri ya, sama-sama Ada yang karyawan 5 sendiri. juta gitu. Ya. Ya itu jawaban saya tadi itu. Alhamdulillah saya dikirim orang-orang yang punya attitude dan adab baik. Mereka paham betul memang posisi mereka apa. Kan yang gaji gede-gede gitu kan dia bagian marketing. Karena sesuai dengan penjualan gitu. Kalau secara gaji ya nggak sebesar itu gaji pokoknya. Karena alhamdulillah gini ya, perusahaan saya ini viral banget gitu loh, Tak. Setiap kali saya habis live nih, Tak, 1.000, 2.000 kunjungan website. Tanpa iklan, saya tuh nggak pernah bakar uang di iklan. Jadi segala aktivitas yang saya lakukan itu mendatangkan prospek untuk perusahaan. Marketing di perusahaan saya itu marketing paling enak seluruh dunia. Dia nggak perlu canvassing, dia nggak perlu nyari prospek. Malah kadang saya dikomplain klien karena marketingnya nggak segera merespon chatnya dia. Karena saking banyaknya. Karena saking banyaknya, 22 orang marketing saya. Itu aja masih nggak kepegang Itu kadang. ngurus apa aja tuh Mas? Pendirian PT termurah di Indonesia cuma 4 juta sampai buka rekening PT. Oke. CV 3 juta. Sewa kantor virtual. Orang butuh PT pasti butuh alamat. Saya siapin kantor, kayak saya kan punya beberapa kantor. Oh, makanya Tiko ditaruh di mana aja bisa, Iya, karena banyak gitu iya, ya. karena juga kalau ditanya itu karyawan iri nggak, orang bapak langsung rekrut gini. Saya sebelum menawarkan itu saya sudah dapat izin dari karyawan saya. Kondisinya Tiko ini dia butuh uang lumayan besar untuk ngerawat ibunya dan dia sendirian gitu loh. Dia mulai dari minus kalau saya bilang nih. Dia nggak punya tabungan, dia nggak punya apa-apa. Rumahnya dalam kondisi kayak gitu. Saya bilang ini benar-benar minus nih anak. Kalau saya tawarin gaji 5 juta, nggak cukup untuk ngerawat ibunya. Makanya saya start from 10 juta untuk bekerja di perusahaan saya ke Tiko. Tapi kalau akhirnya dia nolak kerja sama Mas John? Jadi kan Atta juga pasti punya karyawan juga ya. Namanya kita sebagai pengusaha, pemberi kerja, tidak bisa memaksakan orang untuk bekerja di kita. Karena kesepakatan bekerja ada dua belah pihak. Pemberi kerja setuju untuk mempekerjakan orang ini dan yang mau kerja pun setuju bekerja di situ. Kembali lagi, kita nggak bisa kan tolong orang yang nggak mau ditolong. Kan kalau mungkin Atta pernah dengar ceritanya wartawan nanya ke Bill Gates, wartawan nih ditawarin cek kosong sama Bill Gates, dia tolak. Kamu menghina saya. Saya bisa menafkahi keluarga saya dengan profesi saya sebagai wartawan loh. Nah terus gak lama dia tanya balik ke Bill Gates, kok kamu bisa jadi orang kaya? Karena saya bukan kamu. Oh iya, ini seru ceritanya. Yang suka membuang kesempatan. Jadi kalau tanya kenapa Bang John bisa punya perusahaan 6 hari ini, karena saya selalu mengambil kesempatan yang datang di depan saya. Life is all about momentum. Ada momentum, ada kesempatan, ambil. Itu kita bisa belajar ya, memang chance itu dalam hidup itu nggak selalu ada. Iya. Jadi ketika kamu ada chance, ambil, kerjakan, serius. Betul, momentum, kesempatan, dan saya jamin 100% Atta adalah karakter orang yang seperti itu. Ada kesempatan ambil, ada kesempatan ambil, ada ditawarin belum orang apa, bikin, belum apa, aku bikin. Yes. Gitu. Apa aja yang saya ada. kan juga nyimak story-nya Atta dari zaman jualan casing di pinggir jalan. Aduh, betul kan itu? SIM card ya segala macam, dari bener-bener mohon maaf ya, bener-bener dari zero, betul-betul saya ngelihat ini anak luar biasa banget. Amin, gitu. amin. Dan sekali lagi ya, ada orang-orang yang bertanya, komen di saya, ini beneran nggak, ini 2 tahun kok bisa punya 6 perusahaan gini. Jangan 2 tahun, 1 hari pun kun fayakun, kalau Allah berkehendak lu jadi orang sukses, lu jadi sukses. Dan kalau misalnya belum Allah mau kamu sukses juga, kamu jangan kecewa hati. Oh kan? Iya, karena gini ya Atta, sorry ini poin penting nih untuk disimak banyak orang. Ya, sukses jadi pengusaha ini tentang sebuah karakter. Saya dari kecil, dari dulu, saya suka ini peduli sama orang. Saya ngeliat orang gitu ya, empati gitu. Bukan simpati loh, oh kasihan gitu, bukan. Jadi saya bisa memposisikan diri kayak orang di jalan kakinya kusta gitu ya, gak punya kaki gitu, dia harus di pinggir jalan. Tiba-tiba at the moment saya tuh bisa merasakan posisinya di dia. Dan saya pengen bantu dia. Meskipun waktu itu gak punya keinginan, gak punya kemampuan gitu. Jadi pengusaha, jadi orang sukses ini, kamu harus kenal dulu karaktermu tuh suka nggak peduli sama orang, mikirin banyak orang. Jangan kamu pikir enak jadi pengusaha. Kamu mikirin urusan orang banyak loh jadi pengusaha itu. Benar. Bukan hanya mikirin selfish diri sendiri. Yang penting gua kenyang, yang penting gua makan, yang penting gua tinggal di tempat yang mewah. Itu bullshit, itu omong kosong. Kalau sudah berpikir pengen jadi pengusaha, coba tanya ke hati diri kamu sendiri. Apakah kamu siap? Yang penting karyawan kamu bisa makan, tapi kamu kelaparan. Kalau kamu siap seperti itu, kamu punya bakat jadi pengusaha. Karena ada yang bilang kan gini, wah enak ya kalau jadi pengusaha pasif income.
tinggal duduk-duduk manis di rumah habis itu dapat duit. Guys, gini ya. Kadang-kadang aku juga bingung gimana ya orang ngomong pasif income ini. Karena gini, Kalau nggak ada penghasilan pasif income bener, mana? pasif income-nya gimana gitu ya. Malah aku berpikir gini, kalau misalnya seorang karyawan ya, kita itu misalnya kerja masuk habis itu pulang. Nah, kamu itu pusingnya di pas kerja, misalnya kerjaannya pusing. Tapi pasti Bisa dapat juga, pasti dapat duit. Nah, kalau kamu sebagai pengusaha, kamu harus siap 24 jam. Yes. Pusing doang tanpa menghasilin duit. Belum tentu dapat duit. Belum tentu dapat duit. 24 jam. Iya. Makanya tadi Mas John bilang 2-3 jam tidur. Iya. Nah, waktu itu aku sebelum punya istri punya anak 2-3 jam tidur. Sama kan? Sama, karena 24 jam mikirin ya. Waduh, gua akhir Mandi aja kita mikirin kerjaan. Mandi, Makan mikir nih, kerjaan. ngunyah nih, mikirin lagi kerjaan. ke toilet mikir kerjaan. Lagi ini mikir kerjaan. Iya, iya, iya. Kadang tim saya sendiri bingung, abang ini robot apa-apa. Aku baru mendarat dari mana misalnya malam. Otak Habis kita ini kerja jalan ke sana. Tapi aku masih kantor. Yes. Habis ke kantor, kadang-kadang aku masih nge-gym. Yes. Karena aku mikirin Nge-gym aja mikir kerjaan. masih ya. nge-gym. Kadang main futsal dulu. Habis itu mikirin tim. Yes. Aku misalnya ada tim futsal, tim bola, mikirin lagi. Besok pagi bangun gitu lagi. Kadang-kadang orang bilang, ini robot apa gimana. Tapi itulah pengusaha gitu. Iya. Apalagi semakin banyak usahanya, bukan berarti semakin banyak doang duitnya. Banyak Semakin banyak pusingnya. stresnya juga. Puyengnya itu sampai ke sini nih. Yes. Jadi kadang-kadang makanya kadang-kadang bisa cemberut, Iya. bisa unmood, bisa happy lagi, bisa. Yes. Ya beginilah namanya hidup jadi pengusaha. Jadi kamu harus belajar juga bukan hanya mikirin gimana penghasilannya, tapi gimana stressful, Yes. pusing, headache yang Yeah. kamu bisa kontrol. Yeah. Ketika kamu udah bisa kontrol itu, kamu siap dengan hidup kayak gitu, Yeah. monggo jadi pengusaha. Entrepreneur is all about responsibility. Responsibility, tanggung jawab. Iya, jadi kalau karyawan kita udah pekerjakan karyawan kan nggak mungkin kan sorry ya gaji kamu kan 5 juta tapi sorry nih akhir bulan ini uang perusahaan nggak cukup, saya bayar dulu ya 50% ya, atau saya ngutang dulu deh bulan depan saya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita Sedangkan yang punya. kita sendiri sebagai pemiliknya kalau memang pas memang kurang, tapi alhamdulillah saya nggak pernah kurang sih, lebih terus sih. Alhamdulillah, Makanya saya bisa siap. beli-beli terus. Iya. Alhamdulillah sih belum pernah. Makasih ya Allah, belum pernah kita ngerasain namanya kurang gaji karyawan, malah Alhamdulillah. saya tetap juga dapat 2 gitu kan, karena memang Masih kita bisa bayar THR. iya saya baru sebulan pun saya bayar gaji dapat THR kemarin Natal kan, yang Nasrani belum ada sebulan kerja saya kasih cair, karena gitu Ata, kita pernah di posisi jadi karyawan. Jadi saya tuh ngebela karyawan tuh banget karena saya pernah jadi karyawan. Bukan gue ujuk-ujuk anak orang kaya, anaknya Jarum apa-apa gitu, terus gue punya usaha dipasangin pengusaha. Beda loh, saya tuh dari nol, bener-bener dari nol, dari karyawan, kerja keras gitu. Jadi percayalah saya pasti bela kalian gitu. Bagaimana saya menatap, makanya kan konten saya yang viral 58,5 juta itu, saya bilang ke karyawan saya, jangan jadi karyawan seumur hidup. Kerja 2-3 tahun, bukan gua nggak mau bayar pesangon lu gede-gede, bukan. Umur lu, kita setiap hari umur kita berkurang. Kalau lu terlena di comfort zone jadi karyawan seumur hidup, ketika nanti lu mau memulai bisnis, otak lu tuh udah mandek. Otak kita ini udah buntu karena udah kebiasaan bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun comfort zone. Pokoknya gua kerja bagus atau jelek, gua dapat gaji tiap bulan, pas tanggal segini gajian, telat gue tinggal komplain ke HRD. Tapi kalau lu cuman 2-3 tahun untuk ambil ilmu sebanyak-banyaknya di perusahaan saya, yang itu nanti kamu jadikan bekal. Bagaimana sih ngelola marketing, bagaimana sih di bidang marketing, bagaimana administrasi, bagaimana di resepsionis, bagaimana konten kreator seperti apa. Itu lu curilah ilmu sebanyak-banyaknya di perusahaan saya. 2-3 tahun kamu udah settle, kamu siap, kamu punya ide bisnis, ngomong ke saya, PT-nya pun saya dirikan. Tapi saya juga gitu sih. Kalau misalnya di tim saya udah ngelihat misalnya dia punya bakat. One day saya harus ada orang yang bisa gantiin saya kan. Iya. Harus ada orang yang bisa gantiin saya di tempat saya kan. Yang udah bisa kita kasih dia saham, percentage. Betul. Yang kita tahu, tapi dia bisa ngegantiin otak kita gitu Betul, kan. betul. Karena paling nggak mungkin dong, Mas John bakal sampai tua Nggak mau, ngurusin begini. nggak mau. Aku juga nggak Harus mungkin dong. regenerasi. Kita stressfulnya Harus akan lebih tinggi. regenerasi. Kita harus melahirkan orang-orang lagi kan. Iya, betul. Nah tapi waktu melahirkan inilah kita ngelihat pribadi seseorang Yes. ini pantas nggak? Harus diseleksi betul-betul. Harus diseleksi betul-betul. Karena bukan kita nggak mau mencoba ya. Ini resikonya besar. resiko besar. Karena ketika kita pilih orang tersebut, dia akan ngurusin karyawan, apakah Bener. hatinya dan jiwanya ini sejalan dulu. Tiba-tiba masa diurusin terus banyak yang dipecat kan, bingung juga kan. Itu kan big problem juga Big problem gitu. juga, Jadi jadi orang sukses, jadi pengusaha yang pertama nggak nular.
nggak bakalan bisa nular. Lu mau bergaul tiap hari salaman sama Atta Halilintar juga nggak bakalan sukses kalau lu nggak kerja keras. Saya menunggu tuh ada orang misalnya nih ada orang ngelamar kerja Iya. misalnya. Mas Atta, aku gajinya 3 juta 4 juta aja. Tapi aku megang perusahaan yang ini, misalnya ada satu perusahaan. Tapi aku dapat persenan. Ya. Misalnya. Ya. Dia gajinya nggak usah gede, Iya, 3-4 juta tapi aku dapat persenan. Perusahaan akan mikir, oh win-win solution nih. Yes. Ya kan betul. nggak usah gede gajinya tapi Betul. dia persenan. Betul. Jadi Dan itu militan, orang kalau udah nawarin kayak gitu dia militan. berarti itu dia pasti. yakin dengan Yes, prospek bisnis yes, itu. yes. Yang tadi 3-4 juta, dia bisa dapat mungkin 10, 15, 20, 30, Iya. 50 ketika, juta. Ketika berkembang kan Ketika perusahaan Ya. yang dia pegang itu Ya, berkembang, betul. tapi dia udah punya mental itu belum? Yes. Kalau dia udah punya mental itu berarti dia udah siap-siap nih. Ketika perusahaannya rugi, dia dapatnya cuma segitu. Yes. Tapi ketika untung, dia bisa dapat 10-20 kali lipat Iya. gaji dia. Iya, kemarin di podcastnya Mas Anang kan ada yang melesetin video saya. Dikiranya saya karyawan saya itu marketing tuh nggak digaji. Marketing saya itu marketing paling enak sedunia. Jualan nggak jualan pun digaji. Cuman kan ada bahasa saya yang bilang saya kalau orang wawancara udah posisi marketing udah nanya gajinya berapa. Ini jadi nggak nyambung dengan saya orang marketing juga gitu loh. Marketing sejati wawancara itu yang ditanya tuh, Pak ini benefitnya apa kalau saya jualan banyak Pak? Insentifnya berapa untuk produk ini dan Jadi lain-lain. bukan gajinya berapa. Jadi udah mindsetnya tuh ngejar jualan gitu loh. Yang namanya gaji, marketing saya semua itu digaji, fasilitas semua dapat, semua handphone, pulsa, semua karyawan saya yang masuk itu kita siapkan semua alat kerjanya. Jadi nggak ada yang kita beda-bedain gitu, nggak ada. Nah itulah yang mungkin alhamdulillah yang tadi menjawab pertanyaan Atta, karyawan yang lain nggak cemburu karena saya sebetulnya rata, care ke mereka itu seragam semuanya. Nah kalau perkara gajinya marketing lebih besar karena memang dia ngejar Tanggung jawabnya besar. dan tidak semua marketing gajinya segitu. Ada aja marketing yang mungkin lagi Magang. bandel atau lagi baru masuk nggak perform, dia paling dapat cuma 8 juta, 7 juta gitu ya karena jualannya dikit gitu. Tapi yang benar-benar militan sudah pasti 2 digit dan 2 digitnya gemuk bisa 20, ada yang 25 juta. Anak-anak muda umur karyawan saya rata-rata di bawah 30 tahun Atta. Saya seneng kerja sama anak muda. Senengnya itu lebih ke semangatnya mereka gitu loh. Cuman suka nggak suka kadang ngadepin anak-anak muda yang di era sekarang ini kan baperan, terlalu sensitif gitu-gitulah. Nah itu pasti Atta juga nemuin lah hal seperti itu. Tapi bukan berarti 25 juta misalnya gajinya. Terus Penghasilannya, ada orang datang, Mas John aku minta 25 juta juga ya, belum tentu sudah dikasih. Ya enggak lah. Dia 25 juta itu mungkin dia omsetnya diperkirakan mungkin 1 bulan berapa miliar. Enggak nyampe. Ratusan juta. Ratusan juta aja, ratusan juta. Nah ratusan juta perusahaan kan mungkin udah bisa nanggung Ya, dia gitu. betul. Dan di situ kan komponen itu kan banyak kalau kita Iya, sebagai benar. pengusaha ya. Ada Yang biaya, diperhitungkan. ada biaya bayar belanja juga, ada biaya modal juga. Enggak semuanya kita jadi Gak semuanya penghasilan langsung kita. untung, Yes. bener. Ya begitulah ya. Kadang-kadang pengusaha itu bisa kelihatan gede omsetnya, tapi bisa jadi bayar OPEX sama gaji lebih banyak. OPEX-nya lebih gede. Iya. Malah pas pandemi, saya usahakan semua karyawan nggak boleh ada yang dipotong gajinya, semuanya Iya, harus bayar sama. full. Saya yang motong, saya yang motong diri saya sendiri pakai tabungan. Ada pada saatnya Subsidi akhirnya. awal-awal iklan turun, ini turun, toko, restoranku tiba-tiba nggak boleh buka setahun, Iya, iya. 6 bulan waktu itu mall-mall pada tutup, wah kelangkuman kan. Usaha-usaha baju semua, gadgetku di kalem dulu. Jadi kita cari usaha yang Iya. masih yang lagi naik-naiknya. Tapi aku bilang jangan sampai motong Yes. gaji orang gitu. Tapi malah aku pas pandemi naik. Itu yang membuat bisnismu, yang membuat kamu berkah, Ta. Saya Alhamdulillah. ngerasain juga, Ta. Jadi aku- Komitmen itu ya. Ya udah, jadi tabungan kita keluarin dulu Iya. untuk nyelamatin ini. Tapi alhamdulillah berapa bulan habis itu langsung Iya. malah pas pandemi kita nambah karyawan lagi malah. Iya, saya After ngerasain 3 juga bulan itu. struggle itu. Bener, saya ngerasain juga, Tak. Jadi ketika kita jadi pengusaha komit, benar-benar sayang tuh nggak cuma mulut sama karyawan kita. Iya. Itu tak kan karyawan kita nih lahir dari sebuah keluarga. Pasti dia punya orang tua. Oh makanya ada Kalau ngelihat anaknya kerja di situ Iya. seneng, gajinya gede, orang tuanya doain terus perusahaan kita. makanya aku pernah lihat yang konten Mas itu ya yang di rumah itu bukan keluarga itu yang di kantor. Itu viral banget kan. Itu yang Banyak 50. banget tuh. Jadi 50 juta itu ya. bukan saya mengajarkan untuk kayak bener-bener kayak gila kerja itu bukan. Oh bukan. Maksud saya gini loh. Itu agak kontroversial. Yes, ada aja yang terus jadi kontroversi. Ada dibikin parodinya. Buat Iya. saya itu sebuah yang umum Teknik ya. marketing aja ya, Buat anggapnya. yang umum.
Dan pro kontra itu biasa buat saya. Jadi makanya saya ya welcome aja. Jadi maksud saya di video itu, keluarga lu tuh bukan di rumah aja, tapi di sini nih juga keluarga lu gitu. Maksudnya apa sih? Secara real kita itu berada di lingkungan kantor, tempat kita bekerja itu lebih banyak waktunya. Di rumah itu paling 1 jam 2 jam doang. Habis itu kita tidur istirahat gitu loh. Maksud dari konten ini adalah untuk mengedukasi teman-teman semua bahwa lingkungan kerja itu harus dibuat nyaman, dibuat kondusif. Kalau dibuat nyaman, dibuat kondusif, masing-masing orang akan lebih produktif. Nah, ini yang saya mau sampaikan message ini ke semua orang yang lagi bekerja atau pengusaha. Buatlah culture yang nyaman di tempat bekerja itu, sehingga orang-orang yang baru lulus kerja itu pun juga punya mental yang kuat, yang semangat untuk belajar gitu. Jangan baru kerja kayak kutu loncat, pindah sini karena senioritasnya tinggi. Poin saya di situ sih sebetulnya. Luar biasa. Itu dia hari ini, terima kasih banget Mas John. Saya yang terima kasih Atta. Jadi jujur ya, ini saya berterima kasih sama Allah pastinya. Saya bisa berhadapan dengan idola gua ini kan. Aduh, ini gua ngefans banget sama ini orang. Amin. Saya berdoa selalu Atta diberi kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki, dan karyawannya nanti makin banyak, usahanya makin banyak. Karena saya yakin ini orang kalau dibuat sukses, makin sukses pasti jadi manfaat untuk banyak orang gitu. Amin ya Allah. Aku juga doa yang terbaik buat Mas John sama karyawan-karyawannya, semoga diberikan berkah terus, rezekinya makin lancar, dan kesehatannya sama keluarga juga semakin dijaga sama Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Thank you. Itu dia, banyak sekali mungkin teman-teman bisa ngambil tadi cerita-cerita. Jadi kadang-kadang kita lihat sisi manusia nggak hanya satu sisi, tapi semua orang itu punya cerita-cerita di baliknya gitu ya. Mata Halilintar, ini dia kita need a talk. Mas John, terima kasih banyak. Thank you Atta. Sehat selalu. Jangan ngatur Tuhan. Amin. Tuhan. Karena Tuhan punya jalan sendiri buat orang masing-masing. Betul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.